Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, fresh, Allahu Akbar, yes. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberikan kelancaran dan akhirnya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan saudara Fatih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Fatih. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau menanyakan kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Amira, wanita. Mudah-mudahan yang tidak hadir sakit itu ya, diberikan kesehatan, senantiasa dalam lindungan Allah, dan bisa bergabung untuk mengikuti pelajaran kita seterusnya. Baik, sudah disiapkan buku, alat tulis, kemudian buku paketnya dan sebagainya sudah disiapkan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan, buku paket dan alat tulisnya. Baik, sebelum saya memulai, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Untuk itu, seluruh siswa untuk berdiri. Sambil mengepalkan tangan, siap. Jiwa dan raga kita hanya satu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dan merdeka. Siap. 1, 2, 3. Yuk. 17 Agustus tahun 45, sudah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Salam Pramuka. Salam setia. Salam Pramuka. Iya, tepuk Pramuka.
kasih. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang norma dalam masyarakat. Apa itu norma? Norma itu peraturan yang dilakukan atau aturan yang berada dalam masyarakat. Ada berapa norma itu? Ada 4. Yang pertama agama, yang kedua kesusilaan, 3 sopanan, keempat hukum. Ya, norma terbagi menjadi 4: norma agama, kesusilaan, sopanan, dan hukum. Minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, untuk itu sebelum saya mempelajari materi apa yang akan disampaikan pada hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu. Ya, apakah hukum dasar negara Indonesia? Pada Hubaib. Silakan Hubaib. Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pertanyaan yang kedua. Siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Rakyat. Panitia PPKI. Yang ketiga, ada berapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Akhir 37 pasal. Alhamdulillah, berarti pembelajaran tentang hukum setidaknya awal sudah dipahami. Kita lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tujuannya yang pertama, ya, yaitu menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat ini kita belajar mengenai tema tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, ya, Negara Republik Indonesia. Tujuan yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam pembelajaran ini tentunya kalian harus pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, ya, pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu dalam belajar kita harus punya tujuan yang jelas. Ya, kita lanjut. Dalam hal penilaian, saya menilai ada 3 aspek, ya. Penilaian sikap yang pertama, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Jadi sikap dalam hal proses belajar bagaimana, ya, 3 sikap yang saya akan nilai. Yang pertama tentang ketakwaan, ya, kepada Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu tentang gotong royong, yang ketiga tentang yaitu kreatif, ya, dalam hal sikap. Untuk pengetahuan nanti kalian akan mempelajari materi apa yang disampaikan, kemudian sejauh mana kalian akan memahami materi itu. Dan keterampilan nanti akan buat sebuah poster untuk meluangkan, untuk mengekspresikan pembelajaran hari ini. Kita lanjut. Sebelum kita bahas, saksikan terlebih dahulu video yang akan saya tampilkan di depan. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris, Constitution. Dalam bahasa Belanda, Konstitusi. Dalam bahasa Jerman, Constitution. Dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimmy Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimmy Asidiki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua sebagai berikut. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan perumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Demikian sekelumit tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang merumuskan panitia apa tadi? Panitia 9, yaitu dalam hal panitia BPUPKI. Sidang keberapa dilaksanakannya? Sidang kedua, ya. Sidang kedua artinya perumusan itu dilakukan pada sidang kedua BPUPKI sejak tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Kemudian disahkan ya melalui anggota atau panitia PPKI. Dilaksanakan pada tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Apa yang dibahas di situ? Yang pertama tadi apa? Iya, kemudian Maha Esa ya, dan seterusnya. Itu yang bisa dipahami. Insya Allah dari video itu bisa kita pahami, dan apa-apa yang belum tahu ya, pengetahuan tentang sejarah bisa kalian bisa pahami untuk kehidupan bangsa yang akan datang ya. Itu. Kemudian silakan kalian lihat di buku paket kalian materi yang akan dibahas pada hari ini, silakan dibaca. Kemudian setelah dibaca kalian buat sebuah post-it atau ringkasan sedikit ya, ringkasan sedikit di kertas apa namanya nih? Kertas ya origami ya, nanti ditulis di sini, nanti ditempelkan di papan tulis. Silakan dibaca dulu teorinya ya, hal-hal yang menyangkut pembelajaran kita hari ini, materinya, kemudian pada intinya saja yang ditulis di kertas origami. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, satu orang satu, kemudian dituliskan yang terkait dengan materi hari ini. Kasih waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang ya. Akan kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memberikan pendapat kami tentang adil dan makmur. Adil adalah sebuah perilaku yang akan tercipta bila saling memperlakukan seorang dengan adil atau sama rata. Contoh adil itu adil dalam mengantri. Contohnya seperti mengantri dalam berwudu atau dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima
kelompok bebek. Terakhir, saya persilakan maju kelompok burung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Kiu Kiu Cukuruku ingin menampilkan apa namanya poster tentang adil dan makmur. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah dibahas mengenai tentang adil dan makmur ya. Jadi adil itu diibaratkan seperti mengatur waktu ya, mengatur waktu dengan baik itu sama halnya dengan adil. Adil dalam mengatur waktu. Kemudian kalau makmur ya semua kehidupan itu serba kecukupan, kemudian segala sesuatunya mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini yang penting untuk kita ya. Bangsa Indonesia ini belum sejahtera. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang menengah ke bawah itu merasa kekurangan dalam hal ekonomi. Untuk itu memang itu salah satu tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ya, itu yang bisa disampaikan. Baik, pembelajaran kita tadi sudah disampaikan mengenai tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu saya akan memberikan kesimpulan materi pada kesempatan hari ini. Baik, kesimpulannya bahwa perumusan Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia dalam hal konstitusi yang memiliki arti yaitu hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian pada sidang kedua yang dilaksanakan oleh anggota BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membentuk panitia-panitia kecil antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Kemudian panitia hukum dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang, ya, untuk mengisi undang-undang dasar. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan Bapak Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Ada dua tugas PPKI, yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Lalu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agendanya yaitu acara menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahap. Tahap yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara lengkap, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Coba ekspresikan wajahnya. Ya, ekspresikan wajah kalian. Ya, baik, senang, sedih, atau jatuh cinta, atau patah hati, gitu ya. Iya. Baik, itu mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu, ya tentunya ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada siapa? Pati ya. Oke, saya mau bertanya kepada Pati. Pada bagian mana dari materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirasa kurang dipahami?
Nama-nama ya peserta atau tokoh yang mungkin dalam hal penghafalannya anggota-anggotanya nama-namanya itu masih perlu dihafal ya. Ya itu. Kemudian yang kedua, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Aca. Ya, nggak apa-apa, silakan. Dengan cara apa kemarin? Mencari sumber-sumber ya melalui ya internet atau melalui buku-buku paket, perpustakaan dan sebagainya. Dan kepada siapa kalian meminta bantuan untuk lebih paham? Pada Sakib. Kip, kamu mau minta bantuan kepada siapa kalau nggak paham materi ini? Pada ya guru atau musrif. Kalau guru yang di sekolah, ya kalau di pesantren musrif ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang manfaat pula ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang ya bagaimana proses pelaksanaan Undang-Undang Dasar itu digunakan dalam kehidupan bangsa dan negara ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, itu kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup doa pada hari ini. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Fatih, silakan duduk kembali. Baik, teman-teman sekalian. Ya, sebelum saya mengakhiri, mari kita gaungkan yel-yel SMP IT kita, yaitu yel semangat. SMP IT Insan Mubarak. Yes, we can. SMP IT Insan Mubarak. Yes, we can. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, demikian kurang lebih maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.